Manusia sudah seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada yang dari Sumatera hingga Papua. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia bisa dibilang sangat tinggi. Angka kelahiran jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Bahkan sampai saat ini Indonesia mencatat ada lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia sampai saat ini. Selain berdampak positif, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak negatif juga. Di antaranya adalah menyempitnya lahan pertanian. Pengalihan fungsi lahan pertanian termasuk penggusuran tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan warga yang menyebabkan hilangnya mata pencarian, terutama petani. Kondisi saya sangat memprihatinkan ya Pak, mengingat pendidikan saya cuman lulusan, Bapak tahu lah, enggak tinggi pendidikan saya, jadi pekerjaan saya cuman itu aja Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat menderita dengan alih fungsi lahan itu Pak. Pekerjaan saya udah direbut begitu Pak. Kalau saya mau daftar kerja susah Pak, zaman sekarang Pak. Harus punya berpendidikan tinggi, apalah segala macam itu Pak. Saya cuman rakyat biasa Pak. Makan minum itu dari sana semua saya bisa peroleh itu Pak. Bertahan hidup dari menggarap lahan orang. Jadi dengan adanya pembangunan BTN itu menurut saya sangat-sangat membuat saya menderita Pak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi perumahan. Di antaranya pemilik lahan yang memilih untuk menjual lahannya karena harganya yang sedang tinggi dan sedang membutuhkan uang. Keuntungan yang saya dapat dari menjual lahan itu tentu saja lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dari hasil penjualan lahan itu kita tidak perlu menunggu uangnya cair terlalu lama, ataupun menunggu hasil panen dari lahan pertanian yang memerlukan jangka waktu yang lama kan. Jadi saya lebih memilih menjual lahan pertanian saya secara langsung, itu uangnya akan saya gunakan untuk investasi jangka panjang dan akan saya putar untuk memulai usaha-usaha baru. Kebutuhan tempat tinggal yang tinggi, lahan yang sangat strategis untuk dijadikan perumahan ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap terjadinya alih fungsi lahan. Jadi di sini alasan saya memilih lahan pertanian untuk membangun perumahan atau BTN, yaitu yang pertama harga dari lahan pertanian itu menurut saya cukup murah dibandingkan dengan lahan yang sudah dibangun sebelumnya. Yang kedua yaitu tempatnya bisa kita atur ataupun strategis seperti yang Bapak lihat ya. Jadi untuk tata ruangnya itu bisa kita maksimalkan atau bisa kita atur nantinya. Dan yang selanjutnya dari pembangunannya ini nanti bisa menambah keuntungan bagi saya begitu. Mungkin itu menurut saya memilih lahan pertanian ini sebagai membangun untuk BTN ataupun perumahan. Lahan pertanian yang diubah menjadi tempat pemukiman. Peristiwa ini menunjukkan adanya perubahan di segi penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk lahan para petani yang cenderung tradisional, sekarang mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman tanpa pengawasan dapat berdampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi berkurang dan menurun. Lahan pertanian yang menjadi lebih sempit karena alih fungsi menyebabkan hasil produksi pangan juga menurun, seperti makanan pokok, buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman membuat petani kehilangan kesempatan untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan dan menjadikan petani kehilangan kesempatan untuk mendapat manfaat panen
atau hasil pertaniannya, baik untuk keluarga sendiri atau untuk dijual. Pemerintah bukannya tutup mata terhadap meluasnya alih fungsi lahan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi. Di satu sisi, pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri atau manufaktur dan sektor non-pertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian. Terkait tentang alih fungsi lahan, tentu saja memiliki dampak negatif juga dampak positif. Dampak negatifnya tentunya bagi para petani kehilangan sumber penghasilan atau ekonomi dengan hilangnya lahan atau alih fungsi lahan tersebut. Dari untuk segi positifnya, tentu saja tersedianya lowongan atau pekerjaan baru sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada. Oke, baik. Menurut Bapak, kebijakan apa yang perlu diterapkan Pak untuk mengatasi hal tersebut? Untuk kebijakan, tentunya pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia. Salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian, terutama lahan sawah. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan.